Rekap umum babak 16 besar Badminton Asia Championship di Ningbo, China April tahun 2026. Babak 16 besar Badminton Asia Championships BAC 2026 yang digelar pada Kamis, 9 April tahun 2026 di Ningbo, China, menjadi tahap penting bagi para atlet Indonesia dalam upaya mempertahankan tradisi prestasi di level Asia. Pada fase ini, Indonesia menurunkan sejumlah wakil di berbagai sektor, dan hasil yang muncul menunjukkan kombinasi performa stabil, kejutan positif, serta beberapa kekalahan yang menjadi bahan evaluasi. Secara keseluruhan, 5 wakil Indonesia mampu memastikan langkah ke babak perempat final, sebuah capaian yang menandakan konsistensi kualitas permainan mereka. Pertandingan-pertandingan pada babak ini berlangsung dengan intensitas tinggi, mengingat para pemain harus menghadapi lawan-lawan yang memiliki peringkat dan pengalaman besar di ajang internasional. Setiap pertandingan berlangsung dalam tempo cepat dengan strategi yang matang, terutama bagi para pemain yang berhadapan dengan unggulan turnamen atau wakil tuan rumah yang mendapat dukungan penuh dari publik Ningbo. Meski demikian, wakil Indonesia berhasil menampilkan daya saing yang kuat. Sementara itu, beberapa wakil lain harus menghentikan langkah lebih awal. Kekalahan yang dialami di babak ini tidak terlepas dari kualitas lawan yang lebih baik, momentum permainan yang berubah, serta tingkat konsistensi yang masih perlu ditingkatkan. Meski begitu, secara keseluruhan, perjalanan tim Indonesia pada hari pertama fase gugur ini menunjukkan bahwa peluang meraih prestasi di BAC 2026 masih terbuka sangat lebar, terutama dengan keberhasilan 5 wakil yang masih bertahan. Janssen Christie, 2 ganda putri dan 2 ganda putra melaju perempat final Badminton Asia Championship April tahun 2026. Dari sektor tunggal putra, Jonathan Christie menjadi salah satu pemain yang tampil meyakinkan. Ia berhasil mengalahkan pemain muda Jepang, Yudai Okimoto, dengan skor 21-18 dan 21-13. Pertandingan berlangsung dalam 2 game dengan pola permainan yang stabil dari Jonathan, memperlihatkan penguasaan tempo dan kedisiplinan dalam bertahan maupun menyerang. Kemenangan ini memastikan langkahnya ke perempat final dengan kepercayaan diri yang baik. Di sektor ganda putri, 2 pasangan Indonesia mencetak hasil yang mencolok. Amalia Cahaya, Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti mencatat kemenangan besar dengan menaklukkan unggulan ketiga dari Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Seohee, dengan menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-16. Mereka menciptakan kejutan yang menjadi salah satu sorotan hari itu. Pada pertandingan lain, pasangan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum juga tampil luar biasa setelah mengalahkan unggulan tuan rumah, Jia Yifan dan Zhang Shushan. Meski kehilangan game pertama 16-21, mereka bangkit dan membalikkan keadaan dengan kemenangan 21-19 dan 21-9. 2 pasangan ganda putra juga memastikan tiket ke perempat final. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menampilkan performa solid saat mengalahkan pasangan China, Chan Baoyang dan Liu Yi. Sementara itu, pasangan Leorali Carnando dan Bagas Maulana juga melaju ke babak berikutnya, menegaskan kekuatan sektor ganda putra Indonesia. Wakil yang gugur dan analisis singkat. Di balik sejumlah kemenangan penting, beberapa wakil Indonesia masih harus menghentikan langkah di babak 16 besar. Pada sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan wakil China, Gao Fengji. Pertandingan berjalan ketat, terutama pada game pertama dan ketiga. Namun Putri tak mampu mempertahankan momentum dan kalah dengan skor 21-18, 12-21, dan 17-21. Kekalahan ini menunjukkan bahwa konsistensi permainan di momen-momen krusial masih menjadi tantangan utama. Pada sektor ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani harus angkat koper setelah kalah dari pasangan Taiwan, Feng Chihli dan Feng Zhanli. Begitu pula dengan pasangan ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Felisa Pasaribu yang tak mampu menahan gempuran pasangan Korea Selatan, Kim Ye Hayon dan Jang Ha Jong.
Pertandingan berlangsung dalam ritme cepat, namun keunggulan lawan dalam hal rotasi dan variasi pukulan menjadi faktor penentu. Di laga lainnya, ganda campuran Indonesia lainnya, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, tidak berhasil mengimbangi permainan pasangan China, Feng Yanjie dan Huang Dongping. Pengalaman dan kualitas pukulan lawan yang lebih matang membuat pasangan Indonesia kesulitan mengembangkan pola permainan. Dari sektor tunggal putra lainnya, Alwi Farhan harus tunduk dari pemain top Jepang, Kodei Naraoka, meski sudah berjuang dan memberikan perlawanan. Agresivitas dan ketahanan Naraoka terlalu sulit untuk ditembus. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, performa keseluruhan Indonesia masih tergolong solid karena sektor-sektor unggulan tetap melaju ke babak berikutnya. Kekalahan-kekalahan ini sekaligus menjadi gambaran mengenai persaingan ketat di level Asia. Update perempat final Badminton Asia Championship, Jumat pagi 10 April tahun 2026. Memasuki hari Jumat, 10 April tahun 2026. Beberapa laga perempat final mulai digelar sejak pagi hari. Kabar baik datang dari sektor ganda putra, di mana pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri sukses melangkah ke semifinal setelah kembali mencatat kemenangan. Kali ini, mereka menaklukkan pasangan Taiwan dan memastikan tempat di 4 besar dengan performa yang konsisten dari awal hingga akhir pertandingan. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie kembali tampil solid dan berhasil mengamankan tiket semifinal. Kemenangannya pada laga pagi ini menambah kepercayaan diri serta membuka peluang besar bagi Indonesia untuk kembali meraih podium di sektor tersebut. Jonathan menunjukkan kematangan permainan dengan menjaga tempo, memaksimalkan rally, serta meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara itu, dua pasangan ganda putri Indonesia tengah berjuang di perempat final. Pasangan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum menghadapi tantangan berat melawan pasangan unggulan Jepang. Skor pertandingan belum diperbarui sepenuhnya pada pagi hari. Namun laga ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kekuatan kedua pasangan yang relatif seimbang dalam hal kecepatan dan strategi. Pasangan ganda putri lainnya, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga tengah bertanding menghadapi pasangan Jepang lainnya, Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi. Dengan kemenangan impresif pada babak sebelumnya, peluang bagi keduanya untuk melangkah jauh masih terbuka. Hasil lengkap dari pertandingan perempat final ini diperkirakan akan diperbarui pada sesi berikutnya.